Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Para peserta kelas muda berbahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di pembelajaran bahasa Arab dari kitab Buku Muda Berbahasa Arab, yang mana ini adalah pertemuan yang kedua setelah di pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan mukaddimah bahasa Arab, hal-hal yang berkaitan dengan dasar-dasar bahasa Arab. Ya, sudah kita terangkan terkait dengan tiga hal yang dibutuhkan untuk bisa berbahasa Arab. Yang pertama adalah mufradat atau kosakata, yang kedua ilmu sorof, dan yang ketiga ilmu nahu. Kemudian kata dalam bahasa Arab hanya ada tiga, isim, fi'il, dan harf. Dan kalimat ya dalam bahasa Arab hanya ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, yang mana masing-masing sudah kita terangkan terkait dengan unsur penyusun utamanya. Kemudian harokat ada dhamma, fathah, kasrah, sukun. Ya, tapi di dalam ilmu nahwu yang digunakan adalah i'rab. Ya, di mana yang dipakai adalah rafa', nasab, jar, dan jazm. Ya, adapun eh, bendanya ya ataupun kata yang di i'rab dengan i'rab tersebut ya, maka ada marfu', mansub, kemudian majrur dan majzum. Dan sudah kita terangkan ya hubungan antar satu jenis kata dengan kata yang lain, ya seolah bahasa Arab itu adalah hubungan tiga saudara, isim, fi'il, harf, di mana isim menjadi saudara yang paling tua, adiknya namanya fi'il, adiknya lagi namanya harf, dan isim ketika dikerjai oleh dua orang adiknya. Ada yang tidak berubah namanya mabni, ada yang berubah namanya mu'rab. Mu'rabnya isim ada tiga kemungkinan, marfu', mansub, dan majrur. Kemudian fi'il ketika dikerjai oleh adiknya yang bernama harf, ada yang tidak berubah namanya mabni. Ada yang berubah namanya mu'rab. Mu'rabnya fi'il ada tiga kemungkinan, marfu', mansub, dan majzum. Kemudian harf dia selalu mabni. Kenapa? Karena tidak ada yang ngerjai. Kenapa tidak ada yang ngerjai? Karena ya tidak punya adik. Dan apakah adik suka mengerjai? Ya tidak selalu. Ya tidak selalu. Nah, sehingga hubungan inilah yang akan kita uraikan ya, karena keseluruhan dari bahasa Arab tidak keluar dari apa yang sudah kita sampaikan di ya di mukadimah. Nah, kemudian di penghujung pembahasan terkait dengan mukadimah ada hafalan wajib ya yang kita minta untuk benar-benar dihafalkan di awal, dan hafalan wajib ini bahkan menjadi setengah atau bahkan setengah lebih ya dari apa yang akan kita pelajari. Ya akan kita kuasai ya kalau hafalan wajib ini ya sudah kita hafal dan kita tahu bagaimana cara penggunaannya. Ya, dan hafalan wajib itu yang pertama adalah dhamir munfasil yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kemudian yang kedua adalah dhamir muttasil, kata ganti sambung yang akan kita bahas di bab yang kedua. Hu humahum, ha humahunna, ka kumakum, ki kumakunna, i nah. Kemudian yang ketiga adalah fi'il madhi yang akan kita bahas di bab yang ketiga. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altuna fa'altu fa'alna. Kemudian yang keempat adalah fi'il mudhari' yang akan kita bahas di bab yang keempat. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna, taf'ulu taf'ulani yaf'ulna, taf'ulu taf'ulani taf'uluna, taf'ulina taf'ulani taf'ulna, af'ulu naf'ulu. Dan insya Allah mereka yang hafal empat hal ini, ya hafalan wajib ini, dan tahu
ya bagaimana cara menerapkan hafalan wajib ini, maka insya Allah ya akan bisa bahasa Arab dan bahkan berbicara dengan bahasa Arab. Ya, tapi kalau empat hal ini tidak dikuasai atau bahkan tidak dihafal, mau hafal ratusan atau ribuan kosakata bahasa Arab, ya saya jamin nggak akan bisa berbicara bahasa Arab. Ya, dan nggak akan paham bahasa Arab. Ya, mau hafal satu kamus sekalipun, ya tidak menguasai empat hal ini, ya jangan berharap bisa bahasa Arab atau bahkan ya berbicara dengan bahasa Arab. Ya mustahil. Ya makanya kenapa kemudian empat hal ini kita ya minta di awal untuk dijadikan sebagai hafalan wajib. Ya dan insya Allah yang demikian ya tidak akan ya kita dapati di eh, kitab-kitab yang lain ya karena memang tidak disusun ya untuk orang Indonesia, namun insya Allah yang ya kita ajarkan ini ya kita sesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan ya masyarakat Indonesia ya walaupun tidak bertentangan ya atau kemudian tidak eh, menjadi yang terbaik ya di antara modul-modul atau kitab-kitab yang diajarkan untuk mempelajari bahasa Arab ya namun insya Allah buku yang kita kaji ini menjadi pijakan awal ya untuk bisa mempelajari kitab-kitab berbahasa Arab yang lain. Ya, jadi ya tidak dijadikan sebagai saingan buku-buku yang lain, ya tapi menjadi pijakan awal untuk bisa memahami ya kitab-kitab yang lain. Dan insya Allah ya selesai mempelajari buku ini mau belajar kitab apapun, ya insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Ya namun tadi untuk hafalan wajib ya mau tidak mau ya harus ya dihafalkan di awal ya dan syukur-syukur ya hafal sudah di luar kepala dan ya bisa memahami ya nantinya terkait dengan ya penggunaan dan penerapan dari ya hafalan wajib ini. Dan insya Allah di malam hari ini kita masuk di bab yang pertama, bab satu, eh ya terkait dengan dhamir munfasil atau kata ganti sambung. Ya di mana tadi sudah kita sebutkan huwa humahum, iya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna ana nahnu dan ya menjadi bukti Allah Subhanahu wa taala mudahkan bahasa Arab untuk dipelajari ya bahkan seolah jari-jari kita Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk membantu kita mempelajari bahasa Arab. Ya sehingga ya kalau kita terapkan hafalan wajib ya dengan menghafal menggunakan ruas-ruas yang ada di jari-jari kita ya itu akan ya tergambar huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu ya yang bawah ini semuanya tunggal ya nanti kita belajar ya namanya mufrad. Kemudian yang tengah ini dia ganda. Ya, nanti kita pelajari juga ya namanya musanna. Kemudian yang atas ini ya semuanya jamak. Ya, semuanya jamak. Ya, banyak. Tiga ke atas. Kemudian eh ya kalau ya jempol kita ini hanya ada dua ruas. Ya, dan kalau nanti kita lihat ya ini kata ganti orang ketiga, dia laki-laki perempuan. Kata ganti orang kedua, kamu laki-laki perempuan. Ya ini kata ganti orang pertama. Ya, kata ganti orang pertama laki-laki dan perempuan. Makanya isinya banyak, ya jadi besar. Ya. eh Kemudian ya mudzakkar muannas. Mudzakkar muannas, dia mudzakkar muannas. Ya, makanya kalau ana itu isinya dua. Saya laki-laki dan perempuan. Ya, makanya agak besar. Lebih besar lagi atasnya nahnu. Isinya empat. Ya, dua laki-laki, dua perempuan, banyak laki-laki dan banyak perempuan. Ya, huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ya, jadi kalau wiritan, huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna,
nahnu. Ya sering ya diulang-ulang ya tidak menjadi satu aktivitas ibadah yang disandingkan dengan zikir-zikir yang lain tidak ya tapi ya zikir yang niatnya adalah untuk pembelajaran. Baik ya kita masuk ke bab satu pembahasan terkait dengan dhamir munfasil. Baik ya belum eh, ya masuk di sini untuk filenya. Baik ini saya ya keluar terlebih dahulu atau saya coba buka file ini. Baik, eh, bab satu, dhamir munfasil, ya kata ganti pisah. A. Penjelasan. Dalam bahasa Arab, kata ganti pisah diistilahkan dengan dhamir munfasil disebut dengan kata ganti karena kata tersebut berfungsi untuk menggantikan penyebutan nama orang ataupun nama benda lainnya dan penulisannya dipisah. Ya, jadi kenapa dinamakan kata ganti pisah? Ya, karena memang penulisannya dipisah. Ya, penulisannya dipisah. Contoh, Muhammadun fil masjidi. Muhammad di masjid. Nah, kalau kita lihat yang sebelah kiri, ya maka Muhammad diganti dengan huwa. Huwa fil masjidi. Dia di masjid. Kemudian Umaru wa Utsmanu fil masjidi. Ya, lihat sebelah kiri menjadi huma fil masjidi. Huma fil masjidi. Kemudian Aliun wa Hamzatu wa Bilalun fil masjidi. Ya, maka menjadi hum fil masjidi. Kemudian untuk yang mu'annas atau perempuan, Aisyatu fil madrasati. Menjadi hiya fil madrasati. Kemudian Fatimatu wa Zainabu fil madrasati. Ya menjadi huma fil madrasati. Khadijatu wa Hafsatu wa Sofiyatu fil madrasati. Ya menjadi hunna fil madrasati. Hunna fil madrasati. Nah, di penjelasannya kata Muhammad pada kalimat kedua kita Karena disebut aku hari ini dan ketinggalan. diganti dengan kata huwa ya diganti dengan kata huwa yang artinya adalah dia ya kata Umar dan Utsman pada kalimat kedua juga tidak disebut dan diganti dengan kata huma sedangkan kata Ali, Hamzah dan Bilal pada kalimat kedua juga tidak disebut dan cukup digantikan dengan kata penggantinya yaitu hum yang artinya adalah mereka. Begitu juga dengan ya kata Aisyah yang diganti dengan hiya, ya kata Fatimah dan Zainab yang diganti dengan huma dan kata Khadijah, Hafsah dan Sofiyah yang diganti dengan hunnah. Ya inilah fungsi dari ya kata ganti pisah atau yang dalam bahasa Arab ya disebut dengan dhamir munfasil. Ya disebut dengan dhamir munfasil. Nah, kalau kita lihat ya rinciannya, ya huwa humahum, ya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, huwa dia, ya satu orang laki-laki. Huma mereka, ya ingat ya mereka. Dua orang laki-laki, hum mereka, tiga atau lebih orang laki-laki. Ya, jadi kalau kita gunakan mereka berarti kata ganti orang ketiga. Ya kan nanti kita gunakan kalian itu untuk kata ganti orang kedua. Nah, dia satu orang perempuan
Huma, mereka dua orang perempuan. Hunna, mereka tiga atau lebih orang perempuan. Anta, ya kamu satu orang laki-laki. Antuma, kalian dua orang laki-laki. Antum, kalian tiga atau lebih orang laki-laki. Kemudian anti, kamu ya satu orang perempuan. Antuma, kalian dua orang perempuan. Antunna, kalian tiga atau lebih orang perempuan. Ana, ya saya atau aku, laki-laki dan perempuan. Nahnu, kami atau kita, ya laki-laki dan perempuan. Nah, eh, ya dalam hal ini kalau di kita ya bahasa Indonesia, kami berarti orang yang diajak berbicara tidak masuk. Kalau kita ya orang yang diajak bicara pun masuk. Ya, tapi nahnu, ya nahnu itu terkadang bermakna kami, ya dan nahnu terkadang bermakna kita. Ya mungkin ya terlihat lebih kaya penggunaan bahasa Indonesia, namun biasanya kalau ya bahasa Arab kok tidak banyak istilah yang dipakai dan mengcover eh, yang lebih luas, terlebih ketika digunakan di dalam Al-Quran, ya maka jelas pasti nanti akan ya ada rahasia-rahasia ya atau banyak pelajaran-pelajaran yang justru didapatkan ya dengan tidak memisahkan antara kami atau kita ya di mana bahasa Arabnya sama ya nahnu. Nah, ya kalau secara fungsi ya huwa huma hum, kalau huwa pengganti orang ketiga tunggal laki-laki, huma pengganti orang ketiga ganda laki-laki, hum pengganti orang ketiga jamak laki-laki. Ya jadi ya kalau kita membuat perumpamaan, ya misalkan ada seorang namanya eh ya Pak Joko, ya kemudian ya saya menyebut Pak Joko itu dengan huwa. Kemudian datang lagi ya menemui Pak Joko yang ada di sana Pak Eko, ya maka menjadi huma. Ya kemudian ya datang lagi eh ya Pak Imam, ya ya maka menjadi hum. Kemudian di arah yang lain ada Bu Joko, ya berarti hia. Kemudian datang menemui Bu Joko, Bu Eko, yang menjadi huma. Kemudian datang lagi Bu Imam, yang menjadi hunna. Kemudian Pak Joko datang menemui saya, maka saya sebut ya Pak Joko itu anta. Datang juga kepada saya Pak Eko, maka saya sebut keduanya antuma. Ya, kemudian datang ya kepada saya juga Pak Imam, saya sebut ya semuanya antum. Datang ya kepada saya juga Bu Joko, saya sebut anti. Ya, kemudian datang juga Bu Eko, saya sebut antuma. Ya, datang juga kepada saya Bu Imam, ya saya sebut antuna. Kemudian saya ya mengatakan kepada mereka anak. Mereka mengatakan kepada saya nahnu. Nah, eh, ini secara umum. Nah, mungkin nanti kalau seandainya ada pertanyaan, bagaimana ya jika banyak orang, ya banyak orang di mana terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ya, dan mereka semua adalah orang ketiga. Ya, kata ganti orang ketiga. Apa yang kita pakai? Ya, yang kita pakai ya tetap yang mudzakkar. Ya, maka kita gunakan hum. Ya, dan kalau mereka adalah kata ganti orang kedua, ya kita sebut antum. Ya, kita sebut antum. Ya, tapi kalau kemudian mau kita pisahkan, ya hum wa hunna silakan. Tapi kalau kemudian dilebur, ya maka jadinya hum. Antum dan antuna silakan. Tapi kalau kemudian dilebur, ya jadinya antum. Ya, jadi selama masih ada laki-laki
di situ, ya maka eh, ya dhamir yang digunakan ya adalah laki-laki. Ya, adalah laki-laki. Ya, dan kalau kita cari di Al-Qur'an, ya dalil dari yang demikian eh di surat Al-Ahzab ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ummahatul mukminin. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ummahatul mukminin, Allah gunakan dhamir eh antunna. Ya, Allah gunakan dhamir antunna. Ya, kenapa? Ya, karena seolah Allah sedang berbicara dan yang menjadi lawan bicaranya adalah ummahatul mukminin. Nah, namun ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai ahlul bait, liyutahhirakum ahlal bait. Ya, liyutahhirakum ahlal bait. Nah, kenapa jadi kum? Ya, padahal ya dhamir-dhamir yang sebelumnya nanti kita belajar kum di bab 2, ya. Kalau antum ya munfasilnya, kum mutasilnya. Nah, kenapa jadi kum? Kok tiba-tiba menjadi jamak laki-laki padahal sebelumnya adalah jamak perempuan? Ya, karena para ummahatul mukminin ini tidak mungkin tidak mungkin menjadi ahlul bait ya tanpa ada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi para ummahatul mukminin ini ya tidak mungkin menjadi ahlul bait ya tanpa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi seolah seluruh ummahatul mukminin ditambah satu orang laki-laki yang dalam hal ini ya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka sudah cukup kehadiran satu orang laki-laki ya menjadikan domirnya menjadi mutakar, ya menjadi laki-laki. Nah, itu kaidahnya. Ya, jadi selama ada laki-laki ya sudah, maka domirnya adalah menggunakan laki-laki. Nah, kecuali ya kalau kasusnya itu ya laki-laki itu hanya ya sebagai sampingan, bukan yang utama. Ya, misal eh, ya saya mengisi kajian ya yang jamaahnya adalah ya para ibu ya atau ibu-ibu ya ummahat. Kemudian ada di kajian itu ya satu orang atau beberapa orang bapak-bapak yang ikut ya menyimak kajian tersebut. Ya, tapi kajian tersebut khusus sebetulnya untuk ummahat. Ya, tapi karena di tempat umum, di masjid, ya maka ya bapak-bapak pun bisa ikut menyimak. Nah, kalau saya panggil misalkan antunna, ya antunna, kok antunna kan ada bapak-bapak di belakang. Ya, atau misalkan ada bapak-bapak di samping. Ya, karena yang menjadi audiens utamanya adalah ya ibu-ibu, ya maka ya seolah ya bapak-bapaknya itu nggak ada. Tapi kalau misalkan semua setara dalam ya satu kedudukan, nah ada satu laki-laki, nah tetap itu dijadikan sebagai acuan ya untuk eh, ya memanggil yang ya lainnya dengan menggunakan dhamir mudzakkar atau laki-laki. Nah, itu secara umum ya penjelasan terkait dengan dhamir munfasil ya dan selesai. Ya penjelasan terkait dengan dhamir munfasil. Kemudian ya kita sudah ya langsung masuk ke latihan-latihan. Ya kita sudah langsung masuk ke ya ke latihan. Baik. Latihan-latihan ya latihan satu, dengarkan, tirukan dan hafalkan. Nah, ini kalau kita kembali ke pembahasan awal, ya ke pembahasan awal terkait dengan mukaddimah. Apa sih yang kita butuhkan untuk bisa berbahasa Arab? Ada tiga. Ya, yang pertama adalah mufradat atau kosakata. Yang kedua ilmu sorof, cara mengubah bentuk kata. Dan yang ketiga, ya adalah ilmu nahwu, cara merangkai kata dalam ya kalimat secara benar. Nah, di latihan satu ini katanya kosakata. Maka setiap bab
di latihan satu pasti kita akan diberikan ya kosakata yang baru. Ya, diberikan kosakata yang baru. Nah, kosakata yang baru ini ya sebagiannya nanti akan terulang ya di latihan-latihan selanjutnya. Nah, sebetulnya kita tidak perlu menghafal ya dalam artian ya baitun rumah, ya hujratun kamar, matbahun dapur, hammamun kamar mandi, madrasatun sekolah, masjidun masjid, bustanun ya kebun, eh maktabun kantor, sukun pasar, fi di atau di dalam, wa dan. Nah, sebetulnya ya tidak harus dihafalkan ya, tapi kalau ingin menghafalkan ya juga silakan. Nah, kalau kemudian ya kita sudah tahu ya masing-masing kata itu dan maknanya ya dan artinya, dan di sini karena memang ya di awal kita diberikan maknanya, nanti di latihan-latihan berikutnya itu sudah tidak ada artinya. Nah, untuk yang sudah tidak ada artinya, kalau dia adalah pengulangan, tadi sudah, oh, saya tahu artinya. Ya misalkan hammamun kamar mandi, ya tidak perlu ditulis artinya lagi kamar mandi. Tapi misalkan ya ada bustanun yang lupa ya artinya, padahal sudah disebutkan di awal, ya nggak apa-apa ditulis nanti bustanun kebun. Tapi nanti ketika terulang lagi, ya sudah tidak ditulis. Nah, ya bertambahnya kosakata yang kita pelajari. Nah, secara tidak langsung itu menjadikan kita menguasai dan mengetahui arti dari kosakata tersebut, walaupun tidak harus kita hafalkan di awal. Ya, jadi tidak menjadi beban. Ya, tidak menjadi beban. Atau kemudian kalau kita harus ya menghafalkan, misalkan ya hafalkan ya yang di eh, tabel ini ya di setiap latihan satu. Kenapa? Ya karena ini nanti akan kita fungsikan untuk mengerjakan latihan dua, ya di mana latihan dua itu ya menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, ya sehingga mau tidak mau kita harus punya kosakata. Dan kalau kemudian ditanya apa fungsinya kita belajar ini, nah ini menjadi bahan baku kita. Ya kosakata atau mufradat ini menjadi bahan baku, ya menjadi bahan baku kita. Ya maka ya kita baca saja di awal, yang hafal ya alhamdulillah, yang belum terlalu hafal ya juga insya Allah tidak ada masalah. Ya tidak harus kemudian membebani ya dengan cara harus menghafalkan di awal. Baik ya, baitun rumah, hujratun kamar, matbahun dapur, hammamun kamar mandi, madrasatun sekolah, masjidun masjid, bustanun kebun, ya kemudian maktabun kantor, sukun pasar, fi di atau di dalam, kemudian wa dan. Nah, ini kalau ya kita perhatikan 1 sampai 9 itu semuanya isim. Ya, 1 sampai 9 ya semuanya isim. Kemudian 10 dan 11 itu harf. Ya, 10 dan 11 itu harf. Ya, karena ketika kita sudah punya kosakata atau mufradat, ya maka kita masuk ke tahap selanjutnya. Ya, masuk ke tahap selanjutnya. Ya, bagaimana ya kita memahami interaksi antar ya kata-kata tersebut. Nah, kalau sorof sebetulnya sudah kita pelajari di awal tadi. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, itu ya itu sorof sebetulnya. Nah, jadi di pembahasan besarnya yang kita ambil adalah sorof. Kemudian di latihan-latihannya ya kita diberikan kosakata atau mufradat. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke
kalimat ya secara sempurna kita diberikan ya aturan-aturan yang berlaku ya sehingga nanti ketika menyusun kalimat itu kita bisa menyusun dengan ya dengan benar. Ya perhatikan jika ada isim yang didahului oleh fi, maka harokat isim tersebut harus diganti dengan jar. Ya harus diganti dengan jar. Ya dan ingat ya, jar ya sering ya akan kita gunakan walaupun ya di awal tidak ada masalah. Ya yang kita bayangkan kalau disebut jar ini maksudnya adalah ya kasroh. Ya maksudnya adalah kasroh. Tapi sudah mulai kita biasakan jar. Ya jar maksudnya kasroh. Contoh baitun. Nah, ketika isim ya di posisi asli ya dia marfu baitun ya. Nah, kemudian ini contoh hubungan isim yang dikerjai oleh adiknya yang bernama harf. Yang dalam hal ini ya adalah fi. Ya, yang dalam hal ini adalah fi. Baitun dikerjai oleh fi ya gara-gara ada fi menjadi fi baitin. Ya berubah ya jadi majrur. Ya awalnya marfu ya ini marfu atau rofa ya dia berubah menjadi jar atau maj ya majrur ya menjadi majrur. Kemudian hujuratun ya hujuratun dikerjai fi menjadi fi hujratin ya menjadi fi hujratin. Baik ya jadi ini menjadi satu kaidah awal yang perlu kita perhatikan. Ya, jadi jika ada isim yang didahului oleh fi, maka harokat isim tersebut harus diganti dengan jar. Ya, baitun menjadi fi baitin, hujaratun menjadi fi hujratin. Ya, menjadi fi hujratin. Baik. Ya, ini ya kalau ya kita terapkan ya di awal eh ya baitun ya ini baitun kalau seandainya ya kita tambahkan fi ya ini semuanya ya terus sampai ke bawah ya seandainya kita tambahkan fi ya baitun ya maka menjadi fi baitin hujratun ya menjadi fi hujratin matbahun ya menjadi fi matbahin kemudian hammamun menjadi fi hammamin madrasatun menjadi fi madrasatin masjidun menjadi fi masjidin. Kemudian bustanun menjadi fi bustanin. Maktabun menjadi fi maktabin. Ya, afwan. Ini kalau kita harus ke bawah, ya sukun, ya menjadi fi sukin. Ya menjadi fi sukin. Baik, ya jadi eh, itu secara kaidah. Ya jadi kalau ya ada isim ya ini semuanya ya ada isim yang
didahului atau dikerjai oleh fi, maka dia menjadi majrur. Ya, dia menjadi majrur. Baik, ya kita masuk ke latihan dua. Ya, terjemahkan kalimat-kalimat di bawah ini. Baik, kita perbesar. Nah, latihan dua, terjemahkan kalimat-kalimat di bawah ini. Nomor satu, saya di rumah. Ya, saya di rumah. Saya, ya berarti ana di rumah. Fi baitin. Ya, ana fi baitin. Nah, ini sudah ya menjadi kalimat sempurna. Ya, sudah menjadi kalimat sempurna. Jadi dari yang pendek nanti kita akan belajar ya sampai yang panjang. Tapi yang dasar-dasar dulu. Ya, mereka dua perempuan di dapur. Ya, mereka dua perempuan. Ya, berarti huma di dapur fi matbakhin. Ya, huma fi matbakhin. Kemudian nomor tiga, kamu perempuan di sekolah. Ya, kamu perempuan. Ya, berarti anti di sekolah fi madrasatin. Ya, anti fi madrasatin. Kemudian dia laki-laki di kantor dan dia perempuan di dapur. Ya, dia laki-laki di kantor. Ya, huwa fi maktabin dan dia perempuan, wah, iya, di dapur fi matbakhin. Matbakhin. Kemudian kalian, dua laki-laki di kebun. Ya, kalian. Ya, tadi ya ingat ya, kalian. Berarti antuma fi bustanin. Ya, antuma fi bustanin. Baik. Nah, kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Ini kita bersihkan dulu. Hafal. Ya, kita masuk ke nomor yang berikutnya. Kita agak perbesar lagi. Baik, ya nomor 6. Saya di kamar mandi dan kamu laki-laki di pasar. Ya, saya di kamar mandi. Ana fi hammamin. Dan kamu laki-laki di pasar. Ya, wa anta fi suqin.
Ya, ana fi hammamin wa anta fi suqin. Kemudian mereka tiga perempuan di pasar dan kita di sekolah. Ya, mereka tiga perempuan. Ya, berarti hunna fi suqin. Ya, wa nahnu fi madrasatin. Ya, wa nahnu fi madrasatin. Baik, saya di kamar dan mereka tiga laki-laki di masjid. Ya, ana fi hujratin. Ya, ana fi hujratin. Ya, dan mereka wahum fi masjidin. Ya, fi masjidin. Ya, fi masjidin. Baik, kemudian kalian tiga laki-laki di kantor dan kalian tiga perempuan di kebun. Ya, antum fi maktabin. Ya, wa antunna fi bustanin. Ya, wa antunna fi bustanin. Kemudian nomor 10, saya dan kamu perempuan di rumah. Ana wa anti fi baitin. Ya, fi baitin. Baik ya, jadi eh, kalau kemudian kita bisa menerjemahkan, ya artinya ya kosakata yang tadi kita pelajari, yaitu sudah bisa kita aplikasikan. Nah, kemudian untuk domir-domir yang kita gunakan, itu kaitannya dengan sorof. Ya, kemudian kalau kita susun kalimat secara sempurna, nah itu nahwu. Ya, jadi ya langsung ya di buku ini kita terapkan tiga hal yang dibutuhkan ya untuk bisa ya berbahasa Arab. Ya, tiga hal yang dibutuhkan untuk bisa berbahasa Arab. Mufradat, sorof, kemudian nahwu. Ya, jadi kita tidak perlu menghafal ya tadi ya. Ya, banyak kosakata yang kita tidak tahu fungsinya apa. Ya, kosakata yang banyak ini ya lama-lama ya jadi beban, ya lama-lama kemudian dilupakan. Ya, atau kalau kemudian masih hafal, ya masih ingat ya sekedar ya pengetahuan saja terkait dengan kosakata tapi tidak tahu ya cara menggunakannya. Ya, kemudian sorof yang biasa tadi menghafal banyak perubahan, ya kita hanya minta empat saja yang dihafalkan benar-benar, ya, yang nanti insya Allah selanjutnya, nah itu sambil berjalan, ya insya Allah dengan sendirinya bisa dihafalkan, ya huwa huma hum, ya hiya huma huna antuma antum anti antuma antuna nahnu. Kemudian nahwunya langsung kita rangkaikan di sini, ya sehingga kalau kemudian ya kita ditanya, ana fi hammamin wa anta fi suqin, itu kalimat yang benar atau salah, kita langsung bisa mengatakan, ya ana fi hammamin, benar, ya. Kenapa fi hammamin? Ya di sini jadi majrur,
Ya karena ada fi, ya. Wa anta fi suqin. Ya kenapa? Majrur juga kan ada fi. Kunna fi suqin. Ya majrur juga kan ada fi. Wa nahnu fi madrasatin. Ya majrur karena ada fi. Ana fi hujratin. Ya majrur karena ada fi. Wa hum fi masjidin. Ya majrur karena ada fi. Antum fi maktabin. Majrur karena ada fi. Wa antunna fi bustanin. Majrur. Ya karena ada fi. Ana wa anti fi baitin. Ya baitin majrur karena ada fi. Nah, jadi kita sudah langsung bisa ya mengetahui kalimat yang kita susun itu benar atau salah. Dan bahkan ya nanti kalau kita lihat hasil pekerjaan yang lain juga bisa kita ya simpulkan ini benar atau salah. Nah, makanya terkadang ada yang ya belajarnya tadi menghafal kosakata, ada menghafal kalimat yang sudah jadi. Ya, menghafal kalimat yang sudah jadi. Ya mungkin terlihat keren, ya bisa berbicara dengan bahasa Arab ya karena meniru ya apa yang ada di buku tersebut. Oh, Mas muka ya atau kemudian ya biar sudah nuansanya kayak orang Arab diwakafkan Mas Muk Aismi Fulan Amina Aina Ant ya ana min eh, Al Madinah Al Munawwaro ya macam-macam. Ya nanti kalau kemudian ditanya ya kalau eh, ya saya ya kalau ya saya misalkan punya kalimat begini, eh nahnu fi baitun ya nahnu fi baitun, benar atau salah atau ya nahnu fi bait, bait di situ baitun atau baitin, ya akhirnya ya saya tidak tahu, ya saya tidak tahu ya karena saya pokoknya taunya di buku ya ya nahnu fi bait, baitin ya nggak tahu kenapa tin, nah gitu. Nah jadi akhirnya kayak ya kayak burung beo yang hanya mengulang saja tapi tidak tahu apa yang dia sampaikan. Nah ya akhirnya terlihat keren tapi tadi ya terkadang tidak maksimal karena tidak benar-benar memahami apa yang disampaikan dan dia tidak bisa ya mengetahui yang dia sampaikan itu benar atau salah atau kemudian orang lain mengatakan ya satu kalimat berbahasa Arab dia tidak tahu itu benar atau salah. Nah, sehingga ya tidak dengan metode itu kita belajar ya kita belajar tadi ya dengan menggabungkan ketiga komponen itu. Ya mufradat, kemudian saraf, ya kemudian nahwu, ya kemudian nahwu. Baik, ya kita ya masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, ini. Perhatikan, nah kita diberikan ya kaidah lagi. Ya perhatikan, jika ada isim yang ditambahkan al padanya, maka akan hilang tanwinnya. Jadi perhatikan ini, ya. Ini ada al, ya jika ada isim yang ditambahkan al padanya, ya maka akan hilang tanwinnya. Ya tidak akan pernah menyatu antara al dan tanwin. Baik, ya kalau ya kita lihat di sini contohnya, baitun, ya dia bertanwin. Ketika dimasuki al, ya menjadi al baitu, ya hilang tanwinnya. Ya kemudian sukun bertanwin, ya dimasuki al, asuku, asuku, ya hilang tanwinnya. Masjidun bertanwin, ya dimasuki al, ya menjadi al mas hidu, hilang tanwinnya. Najmun dimasuki al, ini bertanwin,
dimasuki al menjadi an najmu, hilang tanwinnya. Ya, hilang tanwinnya. Nah, ya sehingga isim ya ketika dia bertanwin kemudian dimasuki al ya maka akan hilang tanwinnya. Nah, ini diingat-ingat. Ya, diingat-ingat. Baik. Nah, di sini ya kalau kita perhatikan baitun al baitu. Baitun al baitu. Ya, di sini alnya dibaca jelas. Al baitu. Sukun as-suku. Ya, dia tidak dibaca jelas langsung masuk as-suku. Masjidun al-masjidu. Ya, dibaca al-masjidu. Najmun an-najmu. Ya, makanya biasanya yang belajar tahsin atau tajwid ya kita mengenal ada al atau sebagian menyebut alif lam. Ya, kalau al itu madrasah Basrah, kalau alif lam itu Kufah. Ya, nanti ada penjelasan terkait dengan masing-masing cara penyebutan itu ya karena eh, al yaitu dua huruf. Maka kalau dua huruf tidak disebutkan namanya, ya tidak disebutkan namanya. Ya kalau misalkan fi dua huruf ya disebut fi, tapi kalau bi disebut alba ya karena cuma satu. Nah, al kenapa disebut alif lam? Ya, al ya. Dan bahkan itu bukan alif itu hamzah. Nah, tapi mereka yang mengatakan itu alif lam aslinya lam saja. Ya nggak bisa dibaca. Ya maka ditambahkan. Ya tadi ya alif ya di awalnya. Ya namun ala kulli hal silakan mau nyebut al, mau nyebut alif lam. Ya tapi kalau saya sendiri cenderung ya mengatakan al. Ya makanya kita tuliskan di sini al. Nah, ya ada al qamariyah, ada al syamsiyah. Ya kalau al qamariyah itu terbaca ya lamnya. Kalau al syamsiyah asyams, nah itu masuk. Al-Qamar, alnya terlihat. Asyams, ya dia masuk. Ya, dan dari 28 huruf hijaiyah, ya 14 masuk ke Al-Qamariyah, 14 masuk ke Al-Syamsiyah. Namun, ya lagi-lagi itu bukan ya pelajaran kita, ya itu bukan pelajaran kita karena kita tidak sedang berbicara terkait dengan cara pengucapan, ya tapi lebih ke ya pemaknaan. Ya, sehingga dua ini, contoh yang sebelah kanan ini, ya dia Qamariyah, ya dia Qamariyah. Ya, kalau sebelah kiri ini dia Syamsiyah. Nah, ini kalau ya terkait dengan pelafalan. Nah, ya sebelum kita masuk ke latihan 3, ya sebelum kita masuk ke latihan 3, kita balik lagi. Nah, kita balik lagi ke latihan yang sebelumnya. Baik, kita balik lagi eh, ke latihan 1. Nah, ya kalau ya ini kita paskan di isimnya. Baik. Ya kalau ini kita tambahkan al, ya kita tambahkan al, baitun ya menjadi al baitu. Hujratun al hujratu. Matbahun al matbahu. Hammamun al hammamu. Madrasatun al madrasatu. Masjidun al masjidu. Bustanun al bustanu. Maktabun al maktabu. Sukun as suku. Ya semua tanwinnya hilang. Ya semua tanwinnya hilang. Nah, kemudian
Kita tambahkan fi, ya kita tambahkan fi. Berarti kalau tadi al baitu ditambah fi, fil baiti. Al hujratu fil hujrati. Ya, ini semua kita kasih al tadi. Ya. Kemudian al matbahu fil matbahi. Baik, ini kalau ada al, ada al, ya ada al, ada al. Nah, dari fil baiti, fil hujrati, ya fil matbahi, fil hammami, fil madrasati, fil masjidi, fil bustani, fil maktabi, fis suqi. Ya, dia tanwinnya hilang. Ya, tanwinnya hilang. Baik. Nah, sekarang kita kembali lagi. Ya, kita kembali lagi ke latihan dua, tapi dengan menambahkan al. Ya, kita kembali lagi ke latihan dua, ya, tapi dengan menambahkan al. Saya di rumah. Ya, saya di rumah. Ana fil baiti. Ya, ana fi al baiti. Ya, tidak bertanwin karena ada alnya. Dan majrur ya kan ada fi. Kemudian mereka, ya dua perempuan di dapur. Huma fi al matbakhi. Fi al matbakhi. Kemudian kamu perempuan di sekolah. Anti fi al madrasati. Kemudian dia laki-laki di kantor. Huwa fil maktabi. Dan dia perempuan di dapur. Wahia fil matbakhi. Fil matbakhi. Kemudian kalian dua laki-laki di kebun. Ya, antuma fi al-bustani. Fi al-bustani. Nah, ya kemudian kalau misalkan ditanya, ana fil baiti. Ya, kenapa al-baiti tidak ada tanwinnya karena ada alnya. Nah, ini ada alnya. Kenapa ti majrur karena ada fi. Huma fil matbakhi. Kenapa khi tidak ada tanwinnya karena ada alnya. Kenapa al-matbakhi ya dia majrur karena ada fi. Ya, anti fil madrasati. Al-madrasati. Kenapa tidak bertanwin karena ada alnya. Kenapa al-madrasati ti majrur ya karena ada fi. Huwa fil maktabi wa hiya fil matbakhi. Ya, kemudian al-maktabi kenapa bi? Ya tidak bertanwin ya karena ada alnya. Al-matbakhi tidak bertanwin karena ada alnya. Kenapa al-maktabi majrur? Karena ada fi. Ya kenapa al-matbakhi majrur? Ya karena ada fi. Antuma fil bustani. Kenapa tidak tanwin? Ada alnya. Ya kenapa al-bustani majrur? Ya karena ada fi. Nah, kita sudah ya tahu ya tadi benar atau tidaknya karena
Ya, memahami tadi aturan, ya aturannya. Baik, ya kalau kita masuk ke nomor 6. Saya di kamar mandi dan kamu laki-laki di pasar. Ana fil hammami. Hammami. Dan kamu laki-laki di pasar. Ya, wa anta fis suqi. Ya, fis suqi. Kemudian mereka, tiga perempuan di pasar. Hunna fis suqi. Dan kita di sekolah. Wa nahnu fil madrasati. Fil madrasati. Kemudian saya di kamar. Ana fil hujrati. Dan mereka, tiga laki-laki di masjid. Wahum fil masjidi. Fil masjidi. Kemudian kalian, tiga laki-laki di kantor antum. Fi al-maktabi. Wa antunna, ya, wa antunna fil bustani. Fil bustani. Baik, kemudian saya dan kamu perempuan di rumah. Ana wa anti fil baiti. Baik. Ya, jadi tadi ya kalau kemudian kita ditanya, ana fil hammami. Ya, kenapa semuanya tidak bertanwin? Karena semuanya ada al. Ya, semuanya ada al. Ya, semuanya ada al. Nih, kemudian al-maktafi ada al, al-bustani ada al, al-baiti ada al. Kenapa semuanya majrur? Ya, karena ada fi. Ya, ini ada fi, ada fi, ada fi, ada fi, ada fi, ada fi, kemudian ya ada fi. Nah, sehingga apa yang kemudian ya kita ucapkan atau kita tuliskan, kita bisa mengetahui yang demikian ya salah atau benar. Baik. Nah, kemudian ya kalau ada pertanyaan, terus apa bedanya yang menggunakan al dan yang tidak menggunakan al dan bertanwin? Baik, kita lihat di sini. Baitun al-baitu, sukun as-suku, masjidun al-masjidu, najmun an-najmu. Nah, kalau tidak ada alnya ini, ya, kalau tidak ada alnya ini, ya berarti yang ini dan yang ini, ya tidak ada al, kita nyebutnya dia nakiroh, nakirotun. Nah, apa itu nakiroh? Ya nakiroh, ya adalah isim,
yang menunjukkan kepada sesuatu yang tidak tertentu. Isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang tidak tertentu. Nah, kemudian ini ya yang sudah dimasuki al, ya dia disebut ma'rifah. Ma'rifatun. Nah, apa itu ma'rifah? Ya, ma'rifah adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu tertentu. Ya, jadi kalau nakirah tidak tertentu, kalau ma'rifah tertentu. Nah, artinya orang yang kita ajak bicara. Ya, orang yang kita ajak bicara dia tahu maksud dari ya isim yang kita kasih al tersebut. Ya, dia tahu maksud dari isim yang kita kasih al tersebut. Nah, makanya kalau dikatakan baitun rumah, ya rumah secara umum. Ya, kalau misalkan ada seorang bertanya, aina ant? Ya, di mana kamu? Ana fi baitin. Ya, ana fi baitin. Ana fi bait. Nah, ana fi baitin. Saya di rumah. Nah, ketika disampaikan seperti itu, maka dia tahu ya bahwasanya saya di rumah, tapi dia tidak tahu ya di rumah mana saya sedang berada. Makanya saya mengatakan ana fi bait, fi baitin. Tapi kalau saya mengatakan ana fil baiti, ada alnya, ya dia tahu rumah mana yang saya maksud. Ya, rumah mana yang saya maksud. Ya, misalkan tadi ya seorang bertanya kepada anaknya, eh aina anta? Ya, anaknya mengatakan ana fi madrasatin. Nah, orang tuanya tahu kalau itu bukan sekolah dia. Walaupun anaknya berada di sekolah, tapi sekolah itu bukan sekolah anaknya. Dari mana? Orang tuanya tahu karena ya anaknya menggunakan nakiro, ana fi madrasatin. Tapi kalau dia mengatakan ana fil madrasati, ya ada alnya, maka orang tuanya tahu. Ya orang tuanya tahu ya yang dimaksud ya oleh si anak tersebut ya sekolah yang mana. Nah, itu begitu. Jadi kalau tidak ada al, dia nakiro, dia berlaku umum, ya tidak tertentu. Kalau ada alnya, dia ma'rifah. Ya, dia menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu. Baik, ya di Al-Quran, ya misalkan, ya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menyebut idhuma fil ghar, ya ketika keduanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dengan sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq, ya dikatakan fil ghori, fil ghori, di gua, ya ketika keduanya di gua. Nah, Al-Quran menggunakan al. Nah, berarti guanya di sini ma'rifah. Ya, dia spesifik, identik ya terhadap gua tertentu. Ya, kita tahu gua yang dimaksud adalah gua Thaur. Ya, gua Thaur atau kita nyebutnya gua Thur. Ya, karena ada alnya. Atau misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Ya dikatakan al-yauma, ya, al-yauma ada alnya. Ya hari ini telah aku sempurnakan nikmatku untukmu, eh agama ya, al-yaum akmaltu lakum dinakum. Ya, pada hari ini aku sempurnakan ya agama kalian, dan telah kucukupkan ya nikmatku untuk kalian. Nah, dikatakan pada hari ini al-yaum ya, berarti dia spesifik pada hari tertentu. Ya dan eh, Khalifah Umar ya mengatakan saya tahu kapan ayat itu diturunkan dan di mana. Ya ayat itu diturunkan ya ketika hari Arafah pada haji wada, ya pada haji wada, ya pada hari Arafah. Makanya al-yauma pada hari ini. Ya maksudnya pada hari Arafah. Ya ketika Nabi melaksanakan haji wada.
Ya, haji perpisahan. Makanya ada alnya. Ya, makanya ada alnya. Nah, makanya ketika nanti kita mengkaji kisah-kisah Al-Qur'an, ya kita mengkaji kisah-kisah Al-Qur'an, ya yang eh, ketika Allah perintahkan Bani Israel ya untuk nyembelih sapi betina, ya, untuk nyembelih sapi betina. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ya, dikatakan baqaratan. Ya, karena maf'ul bihi ya mansub baqaratan. Nah, tidak ada alnya. Berarti sapi betina mana yang Allah inginkan? Sapi manapun. Ya, sapi manapun. Seandainya Bani Israel menyembelih sapi betina manapun, apakah dia sudah menjalankan perintah Allah? Sudah. Ya, ya apakah dia sudah menjalankan perintah Allah? Sudah. Nah, tapi karena ngeyelnya mereka dan tidak taatnya mereka sehingga mencari alasan, walaupun pada akhirnya ketika dipersulit, ya, akhirnya mereka nyembelih sapi betina itu. Fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Akhirnya mereka nyembelih, walaupun hampir-hampir, ya mereka tidak nyembelih. Nah, ada riwayat Israiliyat yang menceritakan tentang seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang diwarisi oleh sang ayah, ya, sapi betina yang warnanya itu kuning, ya, orang yang melihat dia senang. Nah, seandainya kisah itu benar, berarti Allah sudah siapkan dong sapinya. Dan seandainya Bani Israel menyembelih sapi betina manapun, ya, seandainya Bani Israel menyembelih sapi betina manapun, ya, maka salah, karena sudah Allah siapkan sapinya. Ya, padahal Allah mengatakan bakorotan, pertanwin nggak ada alnya, sapi betina manapun. Nah, walaupun kemudian secara zahir tidak ada masalah dengan cerita itu, ya, tapi seolah-olah itu adalah cerita yang dibuat-buat oleh Bani Israel untuk menutupi kondisi mereka. Ya, karena peristiwa itu terjadi, ya dikisahkan, ya dikisahkan. Ya, tapi ini Israiliyat. Ya, kata Nabi, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibum. Jangan percaya ahli kitab, tapi jangan dustai mereka. Kalau kita tidak punya bukti tentang kebohongan mereka. Tapi kalau kemudian kita punya bukti, kita bisa bongkar kebohongan mereka. Silakan. Tapi kalau tidak punya, ya tadi tawakuf. Nah, tapi kita punya bukti kalau cerita itu harusnya nggak benar. Ya, cerita itu harusnya tidak benar. Ya, jadi dikisahkan, ya seorang yang kaya raya. Tidak punya anggota keluarga, hanya satu. Ya, ada yang mengatakan tadi, ya sepupunya, ada yang mengatakan keponakannya. Nah, dari situ saja sudah menunjukkan bahwasanya ini kisah yang tidak valid, ya. Jadi ada beberapa versi. Nah, akhirnya lama ditunggu tidak mati-mati, akhirnya dibunuh. Ya, akhirnya dibunuh untuk menguasai hartanya. Nah, kemudian ya akhirnya ketika mereka minta kepada Nabi Musa ya untuk menyelesaikan masalah itu diperintahkan menyembelih sapi betina. Nah, akhirnya ketemu dengan sapi yang mahal itu dibeli dengan ya harga sebesar sapi itu atau ya eh, berat ya sapi itu ya emas atau kemudian kulitnya dipenuhi dengan emas. Nah, itu kan kekayaan yang luar biasa. Ya, kekayaan yang luar biasa. Kemudian pertanyaannya, seandainya itu benar-benar terjadi, kapan ya terjadinya itu? Ya, berarti bukan di Mesir. Berarti ketika mereka sudah nyeberang Mesir. Ya, maka Korun itu ya ditenggelamkan itu di Mesir. Nah, kalau kemudian itu berarti kejadiannya ya sudah menyeberang Mesir. Dan ketika mereka minta macam-macam sama Allah, ya ketika Allah berikan al-manna wa salwa, minta macam-macam. Ya, kemudian Allah mengatakan, "Faba'u bi ghadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah." Ya maka ya terimalah dari kemurkaan dari Allah dan ya hidup dalam keadaan maskana miskin. Ya, jadi gara-gara mereka tadi banyak menentang, dikasih Allah makanan surga al-manna wa salwa, tapi tadi minta makanan yang bermacam-macam. Ya, makanya sampai dikomentari atas tabdilun alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ya, apakah kalian mengganti yang lebih baik dengan sesuatu yang tidak lebih baik? Ya, makanya tadi faba'u bi ghadabin minallah.
wa dhuribat alaihimul maskanah. Ya dikatakan kemiskinan. Ya mereka tinggal ya dengan penderitaan dan penuh kemiskinan. Kalau tadi ada orang yang sampai punya harta sebanyak itu, berarti bertentangan dengan ayat yang ada di Al-Baqarah itu. Jadi ya betapa lembut cerita-cerita Israiliyat yang dibuat oleh Bani Israel, seolah tidak ada masalah. Kita mengatakan kan baik ceritanya, iya baik. Ya untuk tadi menceritakan tentang baktinya anak kepada orang tua. Ya di Islam nggak kurang kok yang jelas. Ya Uwais Al-Qarni seorang tabi'in bahkan nggak bertemu dengan Nabi. Ya tapi Nabi sebut ya dalam hadis beliau seorang yang terkenal di langit walaupun tidak terkenal di bumi. Ya Nabi berwasiat kepada sahabat kalau kalian bertemu dengan dia minta doanya. Ya Umar, Ali, ya ketika musim haji menunggu kedatangan Uwais Al-Qarni. Ya kurang apa? Ya bakti anak kepada ibu, nggak kurang kita cerita-cerita itu. Nah, cuman kalau kita mau jeli, tadi ada motif yang disematkan oleh Bani Israel. Ya bahwasanya enggak, kita nggak menderita kok, buktinya ada yang kaya di antara kita sampai hartanya banyak. Enggak. Ya makanya ya Al-Quran mengatakan tadi antad bahu bakor, sapi betina manapun silakan. Ya jadi bukan kemudian sudah Allah siapkan tadi itu. Ya itu begitu. Jadi hanya dengan al atau tanwin kita bisa mentadaburi banyak hal ya yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, itu kalau kemudian secara fungsi seperti itu. Ya, jadi kalau makrifat dia berlaku ya secara umum ya adapun tadi nakira ya berlaku secara umum ya dan itu biasanya nanti tadi ditandai dengan tanwin ini ya tapi kalau makrifah dia berlaku secara tertentu tadi khusus ya ada alnya. Baik, ya adapun nanti latihan tiga, insya Allah kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Ya karena sudah ya hampir habis ya waktu yang ada di malam hari ini. Paling ya kita tadi buka ya beberapa kesempatan untuk para peserta. Barangkali ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Baik, ya silakan. Barangkali ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Silakan. Baik, ada. Ya dan tadi insya Allah kita ya belajar ya pelan-pelan dan ya insya Allah tadi langsung kita gabungkan ya ketika komponen yang dibutuhkan untuk bisa berbahasa Arab. Makanya ya dari dasar terus ya semakin panjang semakin panjang. Ya dan nanti kalau kemudian kita terapkan untuk ayat-ayat Al-Qur'an, kita pun akan bisa menganalisa dan mengidentifikasi ya susunan kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Qur'an. Ya tapi berproses. Ya dan ini ya ya bukunya tidak tebal ya tidak tebal. Ya tapi ini rangkuman ya dari bahasa Arab yang biasanya diajarkan selama bertahun-tahun itu. Ya makanya walaupun ringkas ya tapi insya Allah ini padat. Nah makanya ya pesan saya ya sebelum masuk ke satu materi yang baru ya di murojaah ya materi-materi yang sebelumnya. Ya, jadi kalau kemudian tertinggal ya beberapa pembahasan itu seolah ya ketinggalan banyak. Ya karena memang tadi ini materi ya inti semua, tidak ada yang tidak perlu, semuanya perlu. Ya semuanya perlu. Nah, jadi begitu. Jadi mungkin ada yang belum hadir ya di malam hari ini disimak dulu. Jadi jangan sampai kemudian ikut ya Assalamualaikum. materi yang baru tapi belum ya menyimak yang sebelumnya dan tadi jangan kemudian oh nanti-nantilah bisa nyimak videonya. Nah, semakin terakumulasi, semakin berat. Ya, jadi jangan sampai kemudian ya tertinggal itu sampai dua atau tiga video ya pembelajarannya. Nah, itu begitu. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Mau, mau bertanya Ustaz, Baik. ini Iya, silakan. isim Python
kan jadi baitin. Apa kalau baitu jadi baiti? Baik, Bisa ganti baiti. Di baiti baik, misalnya. baik. Ya kalau baik itu ya tidak memungkinkan. Ya karena dia tidak ada al, maka baitun. Oh ya, ya paham. Paham. Ya karena tidak ada al, ya maka baitun. Iya, Ya iya. dan baitun kalau ada fi baitin. Nah, kalau ada al baru al baitu. Nah, itu baru tidak bertanwin. Nah, ketika ada fi fil baiti. Tapi kalau baitu tanpa ada al dan tanwin, nah itu tidak memungkinkan, harus salah satu. Oh iya, 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 paham, Pak Ustaz. Mm-mm. Paham. Baik. Terus sih lagi Ustaz, apa Mm-mm. kata-kata kataba yaktubu uktub Mm-mm. bisa disebut lorob Ustaz. Iya, ya jadi kata bayak tubuk itu sorof. Jadi mengubah fi'il madhi ke fi'il mudhari Itu dan juga fi'il amr. Ya, tapi ya insya Allah kita cara mempelajarinya tidak langsung seperti itu. Ya, jadi nanti insya Allah pelan-pelan. Ya, insya Allah pelan-pelan. Nah, makanya terkadang eh, ketika kita hanya modal menghafal, ya tadi kata apa ya tubuh, ya qara'a, ya qara'u, ya qara'. Kok beda? Ya kok beda? Ya pokoknya sudah hafalkan saja begitu. Nah, akhirnya kan begitu. Nah, ketika yang dihafalkan sudah banyak, jadi beban. Ya, jadi beban dan tidak tahu ya kenapa kok satunya dibaca u, ya satunya i, ya atau misalkan akalaya kulu kul, lah kok kul gitu. Ya tidak ukul atau ya, makanya nanti kita akan ya terangkan ya alurnya kenapa bisa seperti itu. Dan kalau kemudian kita paham alurnya seperti itu, ya silakan bahkan kalau kemudian mau menghafal ya tasrif tadi itu, nah itu bukan sekedar menghafal, tapi kita tahu ya kita tahu ya aturan-aturan yang berlaku kenapa sehingga tasrifnya jadi seperti itu. Nah begitu jadi fi'il madhi kata apa insya Allah kita pelajari di bab 3, ya tubuh fi'il mudhari kita pelajari di bab 4, uktub fi'il amr kita pelajari di bab 7. Ya karena fi'il amr itu ya dia turunan dari jazmnya fi'il mudhari. Ya turunan dari jazmnya fi'il mudhari. Bayangkan tadi ya fi'il dikerjai oleh adiknya, ada yang tidak berubah namanya mabni. Ada yang berubah namanya mu'rab. Mu'rabnya fi'il ada tiga kemungkinan. Marfu, mansub, majzum. Lah kita tiba-tiba belum memahami alurnya tadi, sudah dibawa ke turunan dari jazmnya fi'il mudhari. Nah makanya akhirnya ya ada alur yang terputus. Ya ada alur yang terputus. Nah itu yang ingin kita ya coba hubungkan ya sehingga kita memahami alurnya dan insya Allah ya mempelajari bahasa Arab ya akan menjadi mudah. Nah demikian. Ya, makasih Ustaz. Baik sama-sama. Baik, ada yang lain silakan. Satu lagi barangkali. Baik, ya kemudian kalau ada yang bertanya, apa indikasi kita ini berada di track atau jalur yang benar? Ya, eh, indikasi kalau kita berada di jalur yang benar, ya asal kita mengerjakan latihan dan kita paham latihan itu sudah selesai. Jadi jangan membayangkan hal-hal yang ada di luar buku ini. Ya, ikuti saja alur yang ada di buku ini. Insya Allah apa yang menjadi bayangan kita suatu saat akan terjawab dengan sendirinya. Jadi agar tidak menjadi beban. Ya, agar tidak menjadi beban, ikuti alur yang ya ada di buku ini. Asal kemudian kita paham yang dibahas dan bisa mengerjakan, sudah berarti kita berada di track yang benar. Nah, gitu saja. Jadi ukuran atau indikasi ya kita ya berada di jalan yang benar atau tidak. Ya, dan kalau sudah berada di jalan yang benar, insya Allah ya sampai ke tujuan. Baik ya mungkin itu ya pembelajaran kita di kesempatan ya malam hari ini. Ya insya Allah kita sambung lagi ya kita sambung lagi di pekan depan. Ya kita cukupkan ya pembelajaran kita dan kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majlis alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.